103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, pagi DFM Mania, kita udah masuk di segmen talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan kali ini kita mau bahas tentang Jakarta Berjaga. Mungkin sebagian dari kalian, khususnya warga Jakarta, udah tahu sama campaign ini, Jakarta Berjaga. Dan kita mau tahu seperti apa sih sebenarnya Jakarta Berjaga itu. Nanti langsung aja Nurul mau ngobrol sama narasumber Nurul pagi ini. Ada Dr. Lady Margareta F. Sirait, Kepala Seksi Kesehatan Usia Produktif Lanjut Usia dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Pagi Dokter Lady. Selamat pagi Mbak Nurul. Apa kabar? Baik. Baik ya. Tadi datangnya bareng sama Bu Mendi. Ya, betul. Ada Kita temannya. tim. Ya. Tim. Tapi nggak cuma berdua kan sebenarnya. Banyak lah. Banyak Iya. lah. Nah, tentang Jakarta Berjaga ini, jadi ini sebenarnya sebuah campaign ya Dok ya. Campaign yang harapannya bisa membentuk komitmen untuk pola hidup yang lebih sehat. Benar nggak? Betul. Benar. Mungkin bisa di-spill dikit aja Dok tentang Jakarta Berjaga. Ya, dikit dulu ya. Kan Dikit kita dulu. panjang. Iya, benar. Makasih Mbak Nurul. Ya, teman-teman semua, Jakarta Berjaga itu merupakan kampanye hidup sehatnya Provinsi DKI Jakarta. Kenapa? Tahun ini baru ada gitu kan, karena tahun ini tahun terakhir Jakarta jadi ibu kota. Oh iya juga ya. Dan ini kampanye gaya hidup sehat menuju kota global. Oke, jadi kisi-kisinya kayak gitu. Ini kalau ibaratkan kita mau ujian ya kayak gitulah nanti pembahasan kita ya. Kita juga live di TikTok DFM Mani di 1034 DFM Jakarta. Jangan lupa ikutan live-nya. Kalau kalian punya pertanyaan sesuai dengan tema kita pagi ini bisa langsung di drop di kolom komentar atau by WhatsApp juga boleh. Kirim pertanyaannya ke nomor 0811991034. Jadi kita lagi ngomongin tentang Jakarta Berjaga. Ini lebih detail lagi nih, Dr. Lady. Apa sih itu Jakarta Berjaga? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Nah, Jakarta Berjaga itu ada kepanjangannya. Berjaga. Kalau berjaga itu kan artinya siap, waspada gitu ya. Nah, singkatannya bergerak, bekerja, berolahraga, dan bahagia. Oke, jadi itu sebuah singkatan ya? Iya, singkatan yang punya arti bahwa kita sebagai warga Jakarta yang siap menuju kota global, kita harus berjaga. Harus bergerak, kita pasti bergerak kan. Terus kita juga kerja nih, makanya yang disasar usia produktif, ya bekerja. Berolahraga itu nggak boleh lupa, diingetin sama yang pasti terutama bahagia. Jadi komplit kan? Iya. Dari sisi fisik sama non-fisiknya juga harus bahagia. Kayak gitu DFM. Jadi ini sebuah campaign Jakarta Berjaga. Bukan kita berjaga dari apa-apa ya gitu kan. Atau misalkan ada perang atau bahaya apa, bukan. Tapi ini campaign berjaga, gaya bergerak, hidup sehat, bekerja, berolahraga, dan bahagia. Gaya hidup sehat menuju kota global. Latar belakangnya apa Dok? Kenapa ada campaign ini? Ya. Latar belakangnya yang pasti adanya banyak angka kejadian penyakit tidak menular yang semakin meningkat. Kayak apa sih contohnya penyakit tidak menular? Kalau penyakit menular kan kayak kemarin tuh virus, COVID ya kan, virus lewat dikit ketularan. Nah, kalau penyakit tidak menular itu biasanya dari gaya hidup seseorang. Contohnya apa? Stroke, jantung, gula, diabetes melitus ya, atau kanker gitu. Itu angkanya makin kesini ya makin meningkat. Karena apa? Kita itu biasanya bilangnya kalau bahasa Inggrisnya apa bahasa Indonesia ya, hidup sedentary life gitu ya. Jadi kita duduk aja nggak ngapa-ngapain, main ketik komputer gitu, tiba-tiba sudah malam, sudah gelap, atau nonton film Korea ini lagi hype-nya gitu kan, banyak artis. Bisa maraton tuh Dok. Iya, gitu bisa 8 jam nonton. Udah tidur, udah selesai nggak bangun-bangun dari kasur. Gitu, itu namanya sedentary life yang bisa bikin penyakit tidak menular itu meningkat gitu. Jadi latar belakangnya di situ karena memang ada peningkatan di angka itu ya Dok ya. Sama satu lagi. Ada lagi. Yang overweight sama obesitas, yang badannya. Karena kenapa? Nggak bisa kontrol, dia nggak ada kalori yang keluar, masuknya banyak, udah numpuk di badan jadi makin besar dan besar.
Kalau kita lihat juga yang obesitas bukan cuma orang tua loh, Devemania, anak muda juga banyak yang Betul. obesitas. Iya. Apakah ini karena pola hidup juga? Iya, pastinya. Makanya ada campaign Jakarta Berjaga ini. Ya. Kalau boleh cerita lagi nih, Dokter Lady, seperti apa sih kampanyenya lebih detail atau sudah sejak kapan, rangkaian kegiatannya seperti apa? Oke. Jadi Jakarta Berjaga ini kan baru mulai tahun ini ya, Mbak Nurul ya. Mm-mm. Jadi kita di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, kita mikirin nih, tahun ini kampanyenya ngapain ya untuk mempersiapkan masyarakat kota Jakarta menuju Global City ya dengan gaya hidup sehatnya. Nah, tahun ini kita mulai kampanyenya dengan berjalan kaki 7.500 langkah setiap hari selama 14 hari. Kita adain tantangan kemarin. Challenge gitu Challenge, ya? ya. Challenge yang pertama kita mulai kick off-nya di tanggal 28 April 2024 di Gandaria City Mall. Oke. Gitu. Mm-mm. Nah, di situ kita mulai tutup di tanggal 22 Mei. Oke. Nah, kenapa? Karena di tanggal 9 Juni di rangkaian HUT DKI Jakarta sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Kesehatan tuh bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup ya, karena kan dengan berjalan kaki juga ngurangin polusi udara. Betul. Kan. Nah, itu kita mulai di 28 April sampai 22 Mei. Nah, puncaknya kemarin 9 Juni. Gitu. Jadi yang ada sekitar 5.000 orang lebih yang ikut tantangan. Terus 50 orang finisher terbaik dapat apresiasinya smartwatch kemarin dan juga dapat medali yang menyelesaikan tantangan. Nah, tantangannya nggak habis sampai situ, Mbak Nurul. Kita masih lanjut tantangan kalau teman-teman mau komitmen gaya hidup sehat menuju kota global. Tahun ini kita tantangannya adalah 7.500 langkah setiap hari selama 14 hari. Teman-teman masih bisa ikutan. Jadi buka aja website Jakarta Berjaga, dicari, terus daftar. Oh, gitu. Jadi harus daftar dulu deh. Iya. Yang menarik loh. Gimana caranya kita ngasih medali kalau Iya. teman-teman Emang ujung-ujung nih Dokter Lady aku udah jalan segini jauh gitu. Iya. Tapi nggak tahu. Harus ada buktinya gitu. Jadi terserah mau pakai aplikasi apa aja. Mostra, nggak boleh sebut merek ya. Mau apapun itu aplikasinya. Dari handphone atau dari aplikasi berbayar terserah. Nanti ada buat uploadnya. Nah, karena lagi ada PRJ juga nih, Mbak Nurul. Iya. Jadi kita juga ada kampanyenya di PRJ. Jadi daftar di booth Dinas Kesehatan DKI Jakarta di Hall C1. Terus kemudian sehari ini PRJ 7.500 langkah, boleh muter-muter PRJ, balik lagi tunjukin 7.500 langkahnya, dapat kaos Jakarta Berjaga. Ah gitu. Oke. Kalau misalkan nggak dari PRJ juga langsung aja online ya? Bisa. Jadi 7.500 langkah. Tadi aku dengar ada finisher terbaik. Iya. Finisher terbaik itu kategorinya seperti apa? Apakah harus berturut-turut nggak boleh bolong 14 hari? Betul. Atau ada dilebih-lebihin nih, dikit misalnya 8.000 langkah deh gitu biar gue menang gitu, gimana? Iya. Jadi kemarin itu finisher terbaik itu yang tidak putus dan konsisten dan langkahnya paling banyak kemarin. Oh gitu. Hadiahnya itu mereka dapat smartwatch sama paket wisata jalan-jalan ke Pulau Seribu buat 6 orang. Kategori ASN dan non ASN. Seru mereka. Seru. Jadi buat kalian yang ketinggalan Devemania masih ada ya. Masih. Sampai kapan, Dok? Nah, kalau periodenya dapat smartwatch itu kita punya 3 smartwatch yang akan diberikan kepada finisher terbaik di periodenya PRJ, artinya di 14 Juni sampai 14 Juli. Oke, gitu. Masih ada waktu. Ya, tapi itu cuma tinggal smartwatch aja dan 3 orang. Nah, kalau untuk teman-teman komit dan berhasil melaksanakan 14 harinya sepanjang tahun sampai tahun depan, ini kan tahunan nih. Nanti tahun depan kita ganti lagi tantangannya, Mbak Nurul. Gitu. Yeah. Itu dapat medali. Medalinya udah siap, nanti teman-teman bisa ambil atau gojekin dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kedepannya campaign ini bakal dijadikan seperti apa, Dokter Lady? Berkelanjutan setiap bulan, setiap 3 bulan, atau gimana? Sepanjang tahun ya, berkelanjutan maunya gitu ya. Semoga didukung oleh semua pihak gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa Jakarta Berjaga punyanya Dinas Kesehatan. Enggak. Jakarta Berjaga ini punyanya kita warga Jakarta gitu. Jadi dengan bergerak, bekerja, berolahraga dan bahagia. Kebetulan
kampanyenya tahun ini adalah dengan tantangan 7.500 langkah per hari selama 14 hari. Gitu. Kita mecahin rekor muri loh Mbak Nurul kemarin. Wow. Menarik ya. Mungkin tahun depan tantangannya bisa beda lagi. Bisa. Iya, selesai dulu yang tahun ini gitu ya. Dari angka 7.500 nih Dok, mungkin masih banyak yang ngawang. Itu kira-kira gue jalan sejauh apa ya gitu. Kalau di kilometerin kira-kira beda-beda kan, setiap orang beda-beda, 3 sampai 4 kilometer lah. Kalau jalan itu dari Monas, Bundaran HI, balik Monas. Oke. Tapi kan itu enggak dalam waktu, bisa sehari 24 jam. Iya. Ya, tapi jalannya kumulatif ya maksudnya. Ya, kumulatif dalam 24 jam. Tapi juga jalannya jangan yang kayak santai banget gitu. Enggak. jalan kayak jalan cepat gitu, jalan kayak serius aku mau jalan kemana gitu, kayak jalan kerja menuju tempat kerja, agak udah mau telat dikit jadi agak cepat gitu. Nah, gitu deh. Tapi kalau angka 7.500 ini sebenarnya diambil dari mana? Ya, jadi 7.500 langkah kita seringnya dengernya 10.000. Iya. Ya kan, di mana-mana 10.000. Di Singapura pun 10.000. Nah, tapi 10.000 itu visible nggak sih buat DKI Jakarta gitu kan? Betul. Nah, karena apa? Jurnal penelitian terbaru menyebutkan bahwa memang sudah 7.500 langkah itu terbukti efektif untuk mencegah kejadian penyakit tidak menular pada manusia kalau dilakukan setiap hari. Itu dasarnya di situ. Gitu. Jadi balik lagi sebenarnya ke target yang tadi ya, mengurangi penyakit yang tidak menular. Penyakit tidak menular. Ya. Dan yang pasti overweight, obesitas, gitu yang gendut, yang agak besar badannya gitu. Bukannya Sarah ya, Mbak. Iya, betul Bukannya banget. Apa sih bilangnya kita dikit-dikit body shaming gitu kan kalau anak juga. Gitu ya. Enggak. Justru karena peduli. Betul. Gitu ya. Ya, kalau nggak peduli mah kita nggak usah Pemerintah support dari campaign, mungkin infrastruktur juga mendukung untuk adanya pejalan kaki, jadi kota yang ramah pejalan kaki. Betul. Tapi nanti kita bahas lagi nih terkait yang itu ya Dok ya. Di segmen berikutnya kalian jangan kemana-mana dulu. DFM Mania tetap di 103,4 DFM, Radio Musik Asli Indonesia. Nah, DFM Mania kita udah masuk di segmen ketiga di talk show Inspirasi dan Mandiri bareng sama Dr. Lady, Kepala Seksi Kesehatan Usia Produktif, Lanjut Usia dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tadi kita lagi ngobrolin tentang kampanye Jakarta Berjaga. Seperti apa kegiatannya, rangkaian acaranya yang udah lewat dan sekarang yang sedang berjalan, DFM-nya. Mungkin yang pengen ikutan, bertanya-tanya juga Dok. Ya, seperti apa sih persyaratannya bisa ikut gitu? Apakah harus orang-orang Jakarta doang yang bekerja atau gimana? Iya. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Ini pertanyaan yang bagus nih. Ya, kenapa namanya Jakarta Berjaga? Ya, untuk tadi mempersiapkan gaya hidup sehat menuju kota global masyarakatnya. Nah, jadi pesertanya pun ada syaratnya. Yang pertama, kita kan menyasar masyarakat produktif, artinya usianya 15 tahun sampai 60 tahun ke atas. Sampai 60 tahun ya. Jadi kenapa yang anak kecil enggak diikutin ya? Nanti beda lagi. Ini kampanye untuk para pekerja. Jadi pekerja kan mulai usia 15 sampai 60 tahun. Terus yang kedua, dia harus bekerja di DKI Jakarta atau warga DKI Jakarta. Gitu. Warga Jakarta atau bekerja di Jakarta. Contohnya dia orang Depok, kantornya di sini. Atau orang Bekasi atau Tangerang, Ciputat masuk Jakarta ya. Tangerang Selatan sih. Itu bisa ikut Jakarta Berjaga karena kerjanya di Jakarta. Nah, tapi kalau orang Jakarta yang kerjanya di Bogor bisa ikut juga karena dia warga Jakarta. Gitu. Oke, jadi persyaratannya yang tadi DFM-nya usia produktif 15 sampai 60 tahun, bekerja di Jakarta atau tinggal di Jakarta. Iya. Bekerja di tempat lain oke ya. Boleh. Yang penting dia warga Jakarta atau warga lain yang kerjanya di Jakarta. Mungkin DFM-nya merasa gue cocok nih gitu. Daftar aja langsung online. Buka. Coba kalau itu Google cari Jakarta Berjaga. Diklik. Tapi di sini di skrip aku lihat ada kata agent of change di program ini, itu maksudnya gimana? Nah, ini aku lagi pakai. Mana? Nah, kamu kalau ada agent of change ya, AOC ya, agent of change. Jadi dia ini salah satu orang-orang yang terpilih. Ada artis, ada
kepala badan, kepala Hmm. dinas gitu, pejabat pemerintahan, influencer, terus dari perusahaan gitu, orang-orang terpilih yang kemarin diundang untuk kick off-nya Jakarta Berjaga. Jadi itu dia bisa kami anggap mereka mampu menjadi contoh kepada masyarakat Jakarta untuk pola gaya hidup sehat gitu. Oke. Itu agent of change. Jadi mereka ini ibaratnya kayak penggerak gitu yang memberikan Yes. pengaruh dengan ya bidangnya masing-masing. Kalau influencer mungkin di sosial media Yes. gitu. Kalau orang-orang yang punya posisi mungkin di Anak anak buahnya, buahnya bawahannya. gitu. Jadi maksudnya agent of change di sini itu kayak gitu. Yes. Gitu. Gitu. Jadi pokoknya harus ada contoh. Kalau nggak ada penggerak mah orang juga males Iya gitu. sih, benar Ya banget kan? ya. Kan kita ngelihat dulu baru kita ngelakuin. Iya. Kan rata-rata orang kayak gitu ya, Dok ya. Iya. Coba kemarin itu makanya rekor murinya adalah jalan kaki langkah 7.500 terbanyak oleh ASN. Oh gitu. Jadi Rekor ada muri loh. 2.900 orang lebih yang ASN-nya sebagai pelopor gitu, penggerak untuk gaya hidup sehat dengan melakukan jalan kaki. Oke. Dok, ini ada pertanyaan aku bacain langsung aja ya. Yes. Dok, menarik nih 7.500 langkah. Nah, pertanyaannya, mungkin Jakarta ini sudah menjadi kota yang ramah untuk pejalan kaki belum, Dok? Iya. Menurut dokter, indikatornya apa sih sebuah kota dikategorikan sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat infrastrukturnya ya, kalau dibandingin 10 tahun lalu udah banyak. Sekarang trotoar-trotoar buat pejalan kaki dan tahu ada line kuning di trotoar? Iya. Nah, itu kan juga buat kayak kaum disabilitas untuk bisa jalan kaki. Benar, Itu udah ada. tunanetra ya. Iya, terus Transjakarta koridornya udah banyak. Ada LRT, ada MRT. Menurut kami ya, menurut kita semua bahwa itu udah jadi pantas dijadikan satu acuan. Kita udah bisa ramah. Paling apa sih kalau Jakarta itu suhu udara sama polusi. Ya, makanya pakai masker. Tapi kan panas tuh, gitu kan. Iya sih, tapi menurut aku juga itu sambilan aja sih. Ya, itu juga salah satu upaya untuk mengurangi polusi gitu. Yes. Kalau nggak jalan kaki dari sekarang, mau kapan gitu Yes, kan? makanya kemarin kan 9 Juni peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita collab bareng Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Dok, ini ada lagi pertanyaan menarik, aku bacain lagi ya. Ya. Dok, saya setiap hari kerja mobile pakai Transjakarta, naik turun JPO, berjalan kaki, apakah harus juga berolahraga? Karena katanya sudah bergerak berjalan kaki. Atau kalau mungkin harus olahraga apa? Iya. Jadi pertanyaannya bagus banget. Jadi memang harus ada olahraga minimal seminggu 3 kali 30 menit. Tapi intensitasnya juga bisa dilihat dengan kondisi fisiknya teman-teman. Kalau misalnya dengan berjalan kaki 7.500 yang tadi saya bilang ya Mbak Nurul, jalan kakinya jangan yang santai gitu, yang kayak ngobrol, yang pelan-pelan, itu enggak gitu. Tapi jalannya kayak benar-benar kayak orang exercise gitu. Nah, itu tetap kalau bisa seminggu ada diselingin olahraga, tapi kalau nggak bisa dengan 7.500 langkah, tadi kan jurnal terbarunya menunjukkan bahwa itu udah dapat mencegah penyakit tidak menular. Dan, mengurangi angka itulah ya. Jadi 7.500 langkah ya diperkirakan aja, sama balik lagi kata dokter Lady tadi sesuai sama kondisi badan masing-masing. Iya, gitu, jangan lagi capek ya, terus lagi tekanan banyak. Gue mesti olahraga juga nih, belum kelar nih, harus olahraga. Ya enggak juga, nanti sakit. Itu gara-gara dokter Lady kemarin. Disuruh jalan sama dokter Lady gitu. Iya, 7.500 langkah jalan. Karena kalau udah kebiasaan, itu pasti akan terbiasa gitu. Kayak aku nih dok, aku pulang pergi kantor tuh jalan kaki, naik busway tapi naik turun JPO gitu. Kalau misalkan ngajar juga naik Transjakarta, naik turun JPO, dan aku nggak olahraga lagi. Soalnya aku ngerasa badan aku udah capek. Iya. Oke ya berarti. Tapi kalau itu 7.500 enggak? Itu aku nggak tahu. Ngetik dulu, cek. Tadi aplikasinya baru dinyalain soalnya. Kayaknya aku udah bisa deh dok, jadi salah satu the best finisher. The best finisher. Ya coba aja daftar.
Jauh. Kali-kali Dok dapat smartwatch Ya, kan kemarin lumayan dapat ya. smartwatch, ya. Sama paket jalan-jalan kemarin ke Pulau Seribu mereka. Pulau Seribu. Ya, Asik biar sih. bahagia. Kan kita ada kampanyenya bergerak, bekerja, berolahraga dan bahagia. Jadi nggak hanya kita kerja capek gitu kan. Kita juga jangan lupa harus olahraga itu. Terus habis itu yang terakhir bahagia. Nah, bahagia yang dimaksud di sini gimana kalau campaign dari Dr. Lady dan ya, tim dari Jakarta Berjaga. Nah, kampanyenya kalau bahagia itu apa? Jadi kan bahagia kalau kita gerak ya, olahraga itu dia ngeluarin hormon happy namanya endorfin. Iya Dok. Iya. Jadi pasti walaupun capek dia happy gitu. Itu. Tapi balik lagi sama niatnya sih, kalau misalkan terpaksa juga capek nih jalan mulu gitu ya. Beneran. Dulu ya aku cerita zaman silakan, dulu saya Dok. kan sekolah di Jepang di luar ya. Jadi awalnya itu terpaksa. Awalnya. Iya, awalnya terpaksa. Kalau kita nggak jalan, kita nggak nyampe. Mau naik apa? Gitu. Di sana waktu itu ya. Iya, waktu itu aku juga habis sakit yang aku nggak bisa jalan cepet gitu kan. Tapi lama-lama jadinya biasa dan jadi nggak pernah sakit, badannya enak, seger gitu, happy. Tuh kan. Gitu. Jadi Awalnya campaignnya- terpaksa nggak apa-apa lah. Oh iya. Gitu. Awalnya ngedumel gitu ya. Besok-besok happy. Karena kan keluar endorfinnya. Gitu. Iya betul banget sih. Dr. Lady, tadi kita lagi ngomongin tentang Jakarta Berjaga. Di segmen ini mungkin closing-closing, tapi sebelum ke situ, seperti apa Dok dampak positif yang diharapkan oleh Dinas Kesehatan gitu ya untuk Jakarta dan khususnya untuk masyarakat Kota Jakarta itu sendiri dengan adanya campaign Jakarta Berjaga? Iya, dampak positif yang diharapkan bahwa campaign ini dapat menjadi gerakan untuk gaya hidup sehat menuju kota global bagi masyarakat Jakarta ya. Jadi sebagai kota global kita harus siap SDM-nya. Gitu. Kalau kita nggak sehat, gimana kota ini mau maju? Gitu. Betul sih. Lagian juga sekarang kan Transjakarta haltenya yang BRT atau yang non BRT tuh makin banyak. Nggak nyampe 1 kilo Dok antara jarak satu halte sama halte yang lain, masih bisa diakses pakai jalan kaki. Dengan fasilitas yang kayak gitu tuh kenapa kita nggak jalan aja gitu kan Dok ya? Padahal di kota-kota lain tuh nggak seperti Jakarta loh. Kalau kita lihat ya, katakanlah seperti Medan misalnya, atau kota-kota lain yang bukan Jakarta. Jakarta ini menurut aku pribadi ya, sudah bisa kok menjadi kota yang ramah untuk pejalan kaki. Iya. Tinggal warganya aja mau nggak gitu ya. Iya, sama kedisiplinan, kesadaran gitu yang bikin kadang gerah itu motor naik ke trotoar. Nah, itu kan bukan salahnya pemerintah juga ya. Warganya yang salah. Kenapa buat pejalan kaki kamu naikin untuk mencegah macet gitu. Biasanya naik trotoar tuh yang melawan arus, Dok. Iya. Melawan takdir ya. Yang bandel-bandel. Ya gitu deh DV-Mania, harapannya memang semoga campaign ini bukan hanya sekedar campaign tapi bisa menjadi komitmen, lama-kelamaan menjadi budaya gaya hidup orang Jakarta yang bisa jadi percontohan untuk daerah lain. Iya, jadi kebiasaan sehat jadi bagi seluruh masyarakat. Jadi kan dia meningkatkan kesehatan, terus mencegah penyakit tidak menular gitu, dan ini nggak hanya kita doang ya masyarakat yang kerja, tapi ini sinergisitas bersama. Itu jadi pihak swasta penting ya kan, terus kemudian pemerintah, institusi pendidikan, gimana kampanye dikasih tahu nih sama dosen-dosennya, harusnya seperti ini loh gitu, dengan gaya hidup sehatnya apa yang bisa kita lakukan kayak gitu kan. Jadi institusi pendidikan tuh mendiseminasi informasi ya bahwa kegiatan jalan kaki itu bagus untuk kesehatan, mencegah penyakit tidak menular. Itu kayak gini nih, terima kasih banget Mbak Nurul, aku diundang ke Damandiri untuk podcast. Jadi teman-teman tahu apa itu Jakarta Berjaga. Karena kalau kita nggak gaungkan, kita nggak kasih tahu, kita keepin by ourselves aja gitu ya, orang nggak ada yang tahu gitu, nggak menggaung, nggak bergema gitu. Makanya salah satu ini juga kampanyenya posting dong di medsosnya, karena kan sekarang orang lihatnya medsos kan. Betul. Gitu. Jadi kemarin tuh banyak kok dari yang swasta yang dapat smartwatch. Kan saya tanya, oh tahu dari mana? Iya tahu, lihat dari postingan ini. Oh iya tahu dari radio. Oh tahu dari TV ini gitu. Karena kalau kita nggak promo juga kampanye gaya hidup sehatnya juga percuma gitu. Orang-orang pada nggak tahu. Gitu.
Tapi sebelumnya Dokter Lady, untuk mereka mungkin pendengar kita yang pengen ikutan campaign ini 7.500 langkah sehari selama 14 hari berturut-turut ya. Gimana caranya, tipsnya biar bisa apa ya, goalsnya sustain tercapai gitu lah. Ya, itu memang berat gitu, tapi yang pasti komitmen dan niat. Kalau ada itu pasti berhasil. Karena kita tanya ini sama pemenang-pemenangnya. Kok bisa? Oh, ada satu tuh. Ada namanya Pak Barkah dari PT Komatsu. Halo Pak Barkah, Halo. gitu kan. Ya, jadi Pak Barkah itu bukan overweight lagi, dia obesitas. Iya. Ratusan kilo deh, di atas 100 Kebayangkan kilo. DP Mania. Sekarang dia tinggal 80 kilo. Dia komitmen, saya mau nggak sakit, saya mau hidup sehat, jalan kaki terus. Nah, terus dia menang. Dapat medali, kaos, sama jalan-jalan ke Pulau Seribu. Aduh, seneng banget itu. Dia ini membawa berkah ya dok, katanya kayak gitu. Betul sih, setuju. Karena kalau misalkan kita sendirian yang ngelakuin, kita nggak termotivasi. Tapi kalau bareng-bareng, ngelihat orang lain dulu yang udah ada buktinya nih, wah dia bisa berhasil menurunkan BB misalnya gitu. Iya. Gitu kan, kita jadi semakin terpacu. Iya, karena intake kalau kita beraktivitas ya, ke jalan kaki itu juga salah satu aktivitas fisik ya yang penting. Itu kan kita mengeluarkan kalori. Nah, kalau jumlah kalorinya in out-nya lebih besar out-nya, ya pasti nggak akan jadi lemak gitu. Body fat-nya pasti turun. Tapi kalau misalnya in-nya lebih banyak dibandingkan out-nya, ya pasti dia akan membesar badannya. Mengendap di situ menjadi lemak. Gitu deh DP Mania. Terima kasih banyak untuk Dr. Lady Margareta F. Sirait MSc, Kepala Seksi Kesehatan Usia Produktif, Lanjut Usia dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Semoga kampanyenya semuanya, rangkaian acaranya berjalan dengan sukses, lancar ya dok ya. Amin. Untuk DV Mania yang pengen ikutan campaign ini, ya kan, kalau hadiah itu bonus lah ya. Ya, betul. Yang penting terbentuk dulu kebiasaannya, menjadi budaya, menjadi komitmen untuk pola hidup sehat. Silakan kalian DV Mania kunjungin tadi di websitenya Jakarta Berjaga. Langsung daftar. Kepoin syaratnya tadi gimana, walaupun tadi kita udah sempat spill ya dok ya. Tapi mungkin yang kelewat di sana juga ada syaratnya, bisa langsung daftar, tahu rangkaian kegiatannya seperti apa, nanti bisa langsung jalan. Yes, langsung jalan. Kalau lagi ke PRJ langsung dapat kaos. Bukan ke PRJ aja langsung gitu. Dapat kaos ya. Ya, kalau 7.500. Jadi kalau 7.500. Intinya semoga Jakarta Berjaga ini dapat memotivasi warga Jakarta untuk punya gaya hidup sehat menuju kota global. Ya, ini juga wujud Jakarta ulang tahun kan sebagai kota global berjuta pesona. Ini temanya HUT Jakarta 497 gitu. Jadi ya harus hidup sehat, aktif, mendukung visi pemerintah untuk jadi kota global yang bisa dibanggakan lah oleh warga masyarakat Jakarta dan Indonesia. Jadi contoh juga buat Delari. Terima kasih banyak ya Dr. Lady, ada Ibu Mandy juga, Mbak Pinkan, terima kasih banyak. Nanti DFM Mania yang ketinggalan videonya juga nanti kita post di YouTube kita di @1034 DFM Jakarta. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Kita pamit, juga kru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.